Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama Ibu. Jangan pernah bosan ya lihat Ibu. Oke, kali ini kita akan belajar tentang sistem informasi geografis. Sebelumnya, di sini Ibu akan menjelaskan tentang definisi sistem informasi geografis, komponen sistem informasi geografis, tahapan-tahapan kerja sistem informasi geografis, dan pemanfaatan sistem informasi geografis. Yang pertama, definisi sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, dan mengintegrasikan atau memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Nah, ada beberapa pengertian SIG menurut beberapa ahli di bidangnya. Sebagaimana berikut, kita bisa baca di sini ya. Yang pertama ada menurut Borg tahun 1986, SIG merupakan suatu sistem perangkat yang dapat melakukan pengumpulan, penyimpanan, pengambilan kembali, perubahan, dan penanganan dari data-data keuangan atau spasial untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Yang kedua, ada menurut Aronoff tahun 1989, SIG merupakan sistem informasi yang mendasarkan pada kerja komputer yang mampu menerima masukan, mengelola. Mengelola di sini itu terdiri dari memberi, mengambil, memanipulasi, dan analisis data, dan kemudian memberikan uraian. Sedangkan untuk definisi menurut Linden tahun 1987, SIG merupakan sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan penayangan data secara spasial terkait dengan muka bumi. Jadi, SIG itu apa? Nah, dapat disimpulkan bahwa SIG merupakan sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan data, memproses data, memanipulasi data, mengelola data, dan menganalisis serta menyajikan data secara spasial untuk mendukung pengambilan keputusan, perencanaan, dan pengelolaan suatu fenomena di muka bumi. Jadi, bagi para pengguna SIG, SIG tak hanya mampu menampilkan suatu informasi tentang suatu lokasi, tapi dapat juga digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian, merencanakan strategi, dan memprediksi apa yang akan terjadi berkaitan dengan kondisi suatu geografis di dalam suatu wilayah. Yang selanjutnya, kita akan belajar komponen-komponen sistem informasi geografis. Di sini Ibu mengambil komponen sistem informasi geografis atau disebut GIS, yaitu ada 4. Yang pertama ada data. Nah, ada 4 ya, ada data, perangkat keras, perangkat lunak, dan manusia. Yang pertama ada data. Data di sini terbagi-bagi. Yang pertama ada data spasial. Data spasial merupakan suatu data yang memiliki referensi ruang kebumian atau koordinat geografis, di mana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit spasial. Data ini merupakan data yang bervariasi geografis atau representasi objek di bumi. Data spasial umumnya disimpan dalam bentuk informasi dan koordinat sehingga dapat dimanipulasi dan dipetakan kembali. Data spasial sendiri berasal dari peta analog atau peta dalam bentuk cetak yang biasa kita temui, terus data penginderaan jauh dari citra satelit atau udara, terus juga data hasil pengukuran lapangan, data GPS. Data spasial sistem informasi geografis berisi informasi tentang lokasi. Contohnya adalah informasi lintang dan bujur, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Contoh lainnya yaitu informasi spasial yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi lokasi, misalnya kode pos. Jadi kode pos merupakan salah satu wujud dari SIG. Nah, ini contoh data spasial, garis-garis, titik, poligon, areal. Yang kedua ada data atribut. Data atribut merupakan data yang menyimpan informasi tentang nilai atau besaran dari data spasial. Data atribut diperoleh dari perhitungan statistik, sensus, catatan lapangan, dan data disimpan dalam bentuk tabel.
Contoh data atribut misalnya ada pada peta lokasi sekolah. Data atribut memuat lokasi sekolah dan nama-nama sekolah. Jadi keterangan-keterangan dari data spasial. Terus yang keduanya ada contohnya pada peta jalan. Data atributnya memuat status jalan dan kondisi jalan pada peta penggunaan lahan. Data atributnya memuat penggunaan lahan luas lahan. Nah, ini adalah ini merupakan data atribut, keterangan dari data spasial. Next, selanjutnya adalah komponen tentang perangkat keras atau hardware. Nah, perangkat keras sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada CPU, Central Processing Unit, perangkat utama komputer untuk prosesan struktur semua instruksi dan program. Nah, ini contohnya CPU. Yang kedua ada VDU, Visual Display Unit, atau komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil prosesan CPU. Ini adalah contohnya. Yang ketiga ada disk drive, bagian CPU untuk menghidupkan suatu program. Nah, ini seperti kaset ya. Yang keempat ada tape drive, bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. Nah, seperti ini, seperti tip-tip zaman dulu. Selanjutnya ada digitizer atau alat untuk mengubah data terestris menjadi data digital, yaitu data langsung menjadi data digital, data yang lembaran seperti itu. Nah, di scan gitu. Selanjutnya ada printer. Printer kalian tahu lah ya bentuk printer. Kalau plotter, printer besar nih. Plotter berfungsi sebagai printer digunakan untuk mencetak peta, tetapi keluarannya lebih besar, jadi ukurannya lebih besar. Next, selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak software itu komponen SIG berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, pengolahan data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari sistem informasi geografi merupakan program kerja seperti QGIS. Nah, ini aplikasi QGIS. Yang kedua ada ArcView, ini. Dan yang terakhir ada ArcGIS. Biasanya yang lebih mudah, yang gampang ini ArcGIS. Yang selanjutnya ada manusia atau user atau biasa disebut brainware. Manusia sebagai brainware yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan publikasi dalam data geografis. Komponen brainware lah yang mengelola data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau digitalisasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu dengan yang sesuai dan sesuai dengan fungsinya. Oke, next selanjutnya adalah tahapan-tahapan kerja SIG. Yang pertama ada tahapan masukan yaitu input. Ada sumber data. Jadi kita harus menyiapkan dulu data-data yang akan diinput di sistem informasi geografis. Data-data tersebut bersumbernya dari yang pertama, data penginderaan jauh seperti yang sebelumnya pernah diajarkan, yaitu seperti citra, baik citra foto maupun citra non-foto, dan data foto udara beserta citra satelit. Nah, yang kedua ada data terestris atau data dari lapangan seperti data pH tanah, salinitas air, curah hujan, persebaran penduduk, serta data pasien positif COVID dan lain sebagainya. Data terestris ini bisa disajikan dalam bentuk peta, tabel, grafik, atau bahkan hasil perhitungan. Nah, terus data peta biasanya sudah dalam bentuk peta digital. Ada data spasial sungai, jalan, tata guna lahan, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa tinggal input saja sesuai dengan keperluan pembuatan peta yang akan kalian buat. Nah, selanjutnya ada proses pemasukan data. Setelah kita mengumpulkan data yang dibutuhkan dan menginput data-data yang sudah dibutuhkan, maka sekarang kita langsung masukkan ke dalam aplikasi SIG. Nah, aplikasi SIG sendiri ada yang 3 tadi, ada QGIS, ArcView, dan ArcGIS. Bisa dimasukkan ke aplikasi tersebut. Nah, selanjutnya ada tahap pengelolaan. Nah, tahap pengelolaan ini setelah pengumpulan data dari berbagai sumber itu, di-input. Nah, barulah kita dapat mengelola data tersebut. Pengelolaan data tersebut
meliputi manipulasi dan analisis data, seperti pembuatan basis data baru, penghapusan basis data, mengedit data, bahkan mengisi dan menyisipkan data ke dalam tabel. Yang selanjutnya ada tahap keluaran atau output. Penyajian data sheet dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu hard copy, soft copy, dan bentuk elektronik, yaitu bentuk binar. Nah, itu berupa outputnya. Sekarang ada pemanfaatan sheet. Manfaat SIG untuk inventarisasi sumber daya alam. Yang pertama ada menyajikan data geospasial sebaran dan potensi sumber daya alam di suatu wilayah. Nah, jelas ya, SIG itu sangat bermanfaat sekali untuk inventarisasi sumber daya alam. Yang kedua, menyajikan data geospasial sebaran kawasan lahan di suatu wilayah. Perlu ya, karena berapa lahan yang dapat diinventarisasi dan mana yang harus diperbaharui atau yang perlu diperbaiki. Yang selanjutnya pemanfaatan SIG untuk perencanaan pembangunan. Nah, di bidang transportasi, untuk perencanaan sistem jaringan jalan, analisis kawasan rawan kemacetan. Kalau misalnya kita tidak memakai SIG, memakai data lapangan saja tanpa menggabungkan dengan data-data lainnya akan lama prosesnya mengetahuinya untuk perencanaan. Terus di bidang pariwisata, untuk menyajikan data geospasial potensi pariwisata suatu daerah. Dengan adanya SIG, kita akan lebih mudah memantau suatu tempat itu dapat dijadikan objek pariwisata atau tidak. Nah, yang tiga, di bidang sosial budaya untuk menyajikan data geospasial sebaran penduduk suatu wilayah. Dengan adanya SIG, kita tahu di mana nih pembangunan rumah yang padat. Nah, berarti di situ sebaran penduduk suatu wilayah tersebut sangat besar. Yang selanjutnya ada pemanfaatan SIG untuk kesehatan. Nah, untuk segi kesehatan sendiri ada tiga, yaitu data geospasial, penyakit di suatu wilayah, memonitoring suatu penyakit, menyajikan data geospasial, kesehatan lingkungan di suatu wilayah. Oke, next. Selanjutnya ada pemanfaatan SIG untuk mitigasi bencana. Jelas ya, untuk mitigasi bencana itu SIG sangat dibutuhkan sekali. Itu pencegahan terjadinya bencana alam di masa yang akan datang, menyusun rencana-rencana pembangunan kembali di daerah bencana, menyajikan data geospasial daerah rawan bencana alam. Jadi dengan adanya SIG, kita bisa mengantisipasi atau melakukan pencegahan di suatu wilayah dengan adanya bencana atau dapat mengurangi suatu bencana tersebut jika terjadi. Nah, itu pemanfaatannya. Nah, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Semoga pelajaran ini bisa kalian pahami dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Bila ada yang ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.